Dia, Sang Gembala Agung, rela mengorbankan dirinya menderita, sengsara, dan mati untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kami ingin menghayati penderitaan dan kematian Yesus di salib. Ya Tuhan, dengan segenap tubuh, jiwa dan roh kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kami rindu mencari Engkau. Hidup kami haus akan kasih-Mu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sungguh, di dalam kasih-Mu, kami menemukan mata air keselamatan yang memberi kehidupan kekal. Marilah kita tunduk dan berserah serta sujud kepadanya yang rela menanggung segala dosa kita. Kebaktian Minggu Sengsara ini adalah persekutuan dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan kesetiaannya yang turun-temurun. Salam bagimu. Salam sejahtera bagimu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebaktian pagi ini kita dibimbing dengan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Sekali lagi Filipi pasal 2, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena kasih-Nya
Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa, ampunilah kami yang telah mengenal Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi kami masih berlaku tidak benar di hadapan-Mu dengan perkataan yang bertentangan dengan firman-Mu, dengan tindakan yang membuat sesama kami bersedih hati dan kecewa. Pada minggu sengsara yang ke-7 ini, kami memohon pengampunan-Mu supaya kami kembali ke dalam kekudusan yang Engkau berikan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hendaklah kita mengakui segala dosa, dan sejak hari ini persembahkan hatimu kepada Tuhan. Ingatlah kebenaran firman Tuhan, seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam litani Mazmur, dan karena itu saya menjemput jemaat berdiri dan kita akan membaca Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9 secara berbalasan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, biji mata Allah, kini tiba bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Yang kali ini kita ambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 55 hingga ayatnya yang ke-65. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14 ayat 55 hingga ayatnya yang ke-65. Sebelum kita membacanya, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang kekal, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini di sini kami bersama-sama duduk menenangkan hati kami dan pikiran kami, bahkan perasaan kami yang bergejolak oleh situasi beberapa waktu terakhir ini. Mohon kiranya Tuhan boleh menyempurnakan upaya kami ini oleh Roh-Mu dan hikmat-Mu. Jadilah tenang. Dan karena itu sekarang saatnya kami membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu dan bukalah akan pemahaman kami, agar kami mengerti yang Dikau mau kami mengerti. Dan kami berdoa supaya Roh-Mu itu menanamkan di dalam hati, pikiran dan perasaan kami, agar kami kuat dan berjalan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan kali ini kita ambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 55 hingga ayatnya yang ke-65. Demikian Bapak Ibu Saudara bunyi firman Tuhan. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?
kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Bapak, Ibu, Saudara, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Demikianlah yang diberkati adalah setiap kita yang membacanya dan yang merenungkan serta mendaraskannya dalam hari-hari kehidupan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, belakangan ini kurang lebih 2 bulan, bahkan mungkin pergerakan ini sudah mulai 3 bulan yang lampau. Terjadi kelangkaan barang oleh karena COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi heran justru kelangkaan itulah yang kita perlukan. Memang benar bahwa barang-barang telah menjadi kosong, tapi kita justru memerlukannya. Kita berupaya untuk mencarinya. Tetapi ketika kita mendapatkannya, saudara-saudara, harus membayar harga yang mahal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hanya berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan. Tapi kita tidak berpikir yang lainnya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, Yesus menunjukkan sebuah kelangkaan yang tidak dimiliki dan tidak dilakukan oleh orang lain. Yaitu kelangkaan dalam bertahan atas kebenaran. Meskipun ada kerugian, ada risiko, apalagi ada ancaman kematian di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca di dalam bagian ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya mereka menegakkan kebenaran, dan ketika mereka menghakimi akan Tuhan Yesus, mereka tahu benar bahwa sebenarnya Yesus tidak bersalah. Tapi oleh karena kesepakatan yang telah dibuatnya, pemimpin-pemimpin agama memvonis kematian. Dan heran bahwa Kayafas sebagai pemimpin tertinggi telah merencanakan jauh sebelumnya bahwa seorang harus mati demi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, seharusnya mereka mengerti bahwa kebenaran itu sendiri harus ditegakkan. Dan bukan hanya pemimpin-pemimpin agama, tapi juga di sana ada Yudas rupanya, yang setiap saat ada di samping Yesus. Tapi dia juga masuk di dalam kepalsuan kehidupan. Integritasnya terkoyakkan bersama dengan kepalsuan pada saat itu, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya kepalsuan yang telah menggerogoti pemimpin-pemimpin agama pada saat itu juga bisa merasuk ke dalam pemimpin-pemimpin agama saat ini juga, saudara-saudara. Dan itu sebuah pertanyaan dan sebuah koreksi terhadap kepemimpinan di dalam
keagamaan. Itu satu pihak. Tapi pada pihak yang lain ada Petrus. Yang menurut perikop ini saudara-saudara, ia mengikuti seluruh proses dan dia ikut dari jauh. Dia ada di sana. Dia yang telah mengatakan dia siap mati untuk apapun juga dan siap dipenjarakan demi Yesus. Tapi rupanya saudara-saudara, ketika menghadapi resiko yang besar, ditolak, dituduh, bahkan sampai kepada kematian mungkin karena pengakuan bahwa ia juga adalah salah seorang muridnya. Rupanya dia mengkorbankan pengakuannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebuah model daripada pengikutan. Petrus dan Yudas memperhadapkan kepada kita tentang pengikutan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, yang tidak rela untuk menerima resiko dalam mengikuti Tuhannya. Lebih rela untuk mengikuti arus kepalsuan dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Ataupun bagaimana bisa demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita ini hidup dan datang ke dalam dunia hanya untuk hidup. Karena itu saudara-saudara, kita mengatakan bahwa kita tidak punya kehidupan. Dan karena kita tidak punya kehidupan, kita takut dengan risiko, apalagi dengan sebuah kematian. Saudara-saudara. Itu sebabnya juga kita takut dengan risiko kematian. Dan karenanya juga kita ketika kita hidup, kita menggunakan siasat ataupun filsafat aji mumpung. Mumpung bisa selamat, mumpung tidak menerima risiko, maka aku juga untuk ikut di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebaliknya dengan Yesus Kristus. Kita berada di hadapan para pemimpin-pemimpin agama, mahkamah agama, saudara-saudara. Dia tahu tentang risiko kematian itu. Sehingga ketika semua orang menyatakan saksinya dan tidak benar, serta tidak bisa menjatuhkan ia dalam kematian, dan ia ditanya selanjutnya oleh imam besar, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji itu? Saudara-saudara, dia menjawab dengan luar biasa. Padahal dia tahu ada risiko kematian. Tapi dia tetap mengatakan, akulah dia. Itu sungguh merupakan bagian kutub yang berbeda dengan kelompok yang di atas tadi itu. Baik pemimpin agama, takut kehilangan pamor dan pengaruh, takut yang lain-lainnya. Begitu juga dengan para muridnya, saudara-saudara. Mengapa Yesus yang tahu tentang risiko kematian, yang ada di depannya dalam jawabannya, tapi dia telah mengatakannya dan tetap mau mengatakannya. Sebaliknya, saudara-saudara, Yesus sadar bahwa ia datang untuk mati. Dia datang bukan untuk hidup. Dia datang untuk mati dan dia menjalani kematian itu dengan kehidupan. Karena dia punya kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan itu, jika ia mati, kehidupan itu akan datang menjalar masuk ke dalam dunia. Kehidupan yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus Kristus. Itulah perbedaannya. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan berbagai kepalsuan yang mengisi kehidupan yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa Yesus sekalipun harus mati, dia tetap fokus pada misi kehidupannya untuk memberikan keselamatan kehidupan bagi umat manusia. Dia tahu kematian itu ada, tapi dia tidak mau fokus pada kematian, karena kematian adalah bagian daripada kehidupannya, dan dia harus menjalaninya. Itu sebabnya dia berfokus pada kehidupan yang merupakan pegangannya dan rencana kehidupannya bagi umat manusia. Dia tidak takut akan kematian. Dia melihat di balik kematian ada keselamatan yang memberikan kehidupan bagi umat manusia, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya risiko kematian tidak dapat menahan fokus yang dia berikan kepada kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya ketika kita menjalani kehidupan sekarang ini, apalagi dengan berbagai macam pergumulan, khususnya berkaitan dengan COVID-19, saudara-saudara. Kita bisa belajar dari Yesus Kristus untuk tidak terbawa arus yang sedang membumi, mendunia, yang juga menghantui akan Indonesia, bahkan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, bersama-sama kita fokus pada kehidupan. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita memfokuskan kepada kehidupan, sebenarnya kita sedang memuliakan kehidupan itu sendiri yang berasal daripada Tuhan, yang diberikan demi dan dari keselamatan Yesus Kristus. Karena ia telah mati dan menderita terlebih dahulu bagi kita. Berapa waktu belakangan ini, saudara-saudara, saya harus berani berkata bahwa banyak orang lebih fokus kepada kematian. Di mana mereka, saudara-saudara, menyebarkan dampak-dampak negatif daripada COVID-19. Dan karena itu merupakan sebuah teror psikologi. Sehingga banyak orang yang sebenarnya tidak sakit menjadi sakit. Karena kekebalan tubuh mereka merosot. Terjadi stres. Dan justru karena itulah kematian menyongsong mereka. Karena ketakutan akan kematian. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya menyerukan di atas kebenaran firman Tuhan, stop memuliakan kematian. Melalui penyebaran seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal negatif dari COVID-19 itu. Mari kita fokus dan memuliakan kehidupan dengan memberitakan seluruh kehidupan, bahkan keberhasilan dalam menangani COVID-19 ini, saudara-saudara. Jangan berpikir negatif, tapi berpikir positif yang mendatangkan kekuatan dan penambahan kekebalan tubuh kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengunjungi sebuah rumah sakit yang cukup bernama. Saya heran bahwa rumah sakit itu menjadi kosong. Banyak ruangan yang kosong. Yang biasanya penuh sesak tapi kali ini kosong. Saya mencoba bertanya, kenapa banyak yang kosong? Bukankah ada banyak orang sakit? Mereka berkata, mereka takut dengan COVID. Mereka takut tertular dan mati.
Sehingga banyak tempat-tempat yang kosong. Sementara saudara-saudara yang menginap di rumah sakit itu justru orang-orang yang sudah serius sakitnya. Tapi mereka justru menghadapi sakit itu dengan optimisme. Mereka tahu bahwa kehidupan itu penting. Dan karena itulah, saudara-saudara, yang takut mati, sekarang mereka tidak mau bersama-sama dengan orang lain. Dan yang sedang sakit, mereka sakit dengan optimisme. Karena mereka tahu hidup itu berguna dan bermanfaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah amanat integritas daripada kehidupan Kristus yang disalurkan. Tidak takut terhadap kematian, tapi justru melihat kehidupan sebagai sebuah anugerah yang diberikan kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, mari kita menghentikan akan pemuliaan terhadap kematian. Kita ganti dengan memuliakan kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Meskipun harus ada risiko di dalamnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena Yesus fokus pada kehidupan itulah saudara-saudara. Geramlah orang-orang yang hidup di dalam kepalsuan. Sehingga mereka mengatakan dia telah menghujat Allah. Dan tak perlu lagi ada saksi. Dia harus dihukum mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau katakan dan menjelaskan dalam bagian ini saudara-saudara. Tentang kematian yang merupakan fokus daripada orang-orang dalam kelompok yang satu itu. Dia itu pemimpin agama dan lain sebagainya, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Pada ayat yang ke-63, imam besar itu mengkoyakkan akan pakaiannya. Dan dia berkata bahwa untuk apa kita perlu saksi lagi. Hanya ada satu, yaitu hukuman mati. Mereka fokus kepada kematian. Dan mereka mengkoyakkan akan jubah kebesaran. Mau menunjukkan sungguh-sungguh saudara-saudara, bahwa saat itulah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jubah keimamannya dikoyakkan dan tidak diperlukan lagi. Koyaknya itu sama seperti koyaknya tirebet Allah. Bahwa perjumpaan dengan Allah sebenarnya ada perjumpaan yang bersifat pribadi. Tak memerlukan lagi perantara. Tapi heran, jubah daripada Yesus Kristus tidak dikoyakkan oleh para penjahat, para tentara-tentara. Koyak tidak sama sekali sedikit pun juga. Tetapi tetap utuh. Saudara-saudara mau menggambarkan bahwa keimaman Yesus Kristus tetap selama-lamanya dan kekal. Keimaman di dalam dunia ini adalah keimaman yang sementara. Dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bertemu langsung dan melalui imam yang kekal itu sendiri. Yang jubahnya tak pernah koyak. Yang dirinya telah mengalami penderitaan dan sakit untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan perhatian untuk ini semua. Bahwa jikalau kita beribadah di rumah, ada sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh mulia dan penggenapan terhadap firman Tuhan ini.
bahwa hanya ada imam, pemimpin yang hanya bisa menjadi perantara. Kita semua bisa bertemu dengan Allah di rumah kita masing-masing. Dan kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini di sini kita diajak untuk fokus pada imam besar yang hidup itu, yang telah menerima resiko untuk menderita bagi saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara, jangan membiarkan diri saudara diteror dengan berbagai macam informasi-informasi yang bersifat negatif. Lihatlah di balik semua COVID itu, ada hal-hal yang begitu mulia. Kita bisa membuktikan diri bahwa kita sesungguhnya beribadah kepada Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran di rumah kita masing-masing. Kita bisa melihat diri bahwa inilah saatnya kita lebih memerlukan Tuhan daripada seluruh harta kerja dan hubungan-hubungan sosial yang lain. Dan kita bisa memberikan diri kepada keluarga kita yang lama kita telah tinggalkan. Karena apa? Karena kita melihat kehidupan dan mengubah konsep pikir kita dari COVID-19 ini yang negatif menjadi pikiran yang positif. Saudara-saudara, saya mengajak kita pulang untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa sesungguhnya kitalah umat Allah yang telah mempunyai kehidupan, yang tidak takut terhadap kematian. Dan karena itu, melalui kematian pun kita menunjukkan kehidupan jiwa kita. Agar kita tidak jatuh di dalam psikosomatis. Karena teror negatif yang ada. Tuhan memenuhi kita dalam kasih dan rahmat-Nya. Kita mengubah semua konsep pikir kita yang sedang merasuk untuk menghancurkan diri kita dan konsentrasi pada kematian, bukan kepada kehidupan. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri dan kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman seturut Kidung Jemaat 280. Bapa Pencipta alam
Silakan duduk kembali. Mengawali persembahan syukur ini, marilah kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kepadamu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, supaya menjadi berkat bagi pelayanan gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kebenaran-Mu telah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh meneladani Kristus yang tidak takut akan kematian, tetapi justru menyatakan kehidupan melalui segala risiko kematian yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami menghadapi pergumulan COVID-19 ini ya Bapa. Beri kami bijaksana dalam kami menghadapinya. Tapi Tuhan tolong kami juga supaya meskipun kami berfokus pada kehidupan, kami tidak serta-merta ya Bapa melalaikan untuk menjaga hubungan sosial kami dan tinggal dalam rumah. Bahkan menjaga jarak satu sama lain yang bersifat fisik. Tuhan tolong kami agar kami tidak dirasuki
oleh social climber. Sehingga kami mengalami persoalan kejiwaan. Kami mengalami akan psikosomatis. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini supaya Tuhan menolong dalam berjuang terhadap persoalan COVID-19. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul oleh karena mereka telah dinyatakan positif. Tetapi juga mereka yang masih dalam pengawasan, ya Tuhan. Beri bagi mereka kekuatan untuk fokus terhadap kehidupan, supaya kekebalan mereka boleh meningkat, ya Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau memenuhi umat-Mu, seluruh bangsa ini, dengan kekuatan yang baru, ya Bapa. Memandang kepada Tuhan yang berencana dan telah yang memberikan kehidupan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena Engkau memakai pemerintah kami untuk mengatasi akan COVID-19 ini. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi para medis. Mereka telah menggantikan fungsi kami sebagai garda terdepan untuk menjaga kelanjutan penularan dari penyakit virus ini, ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga hubungan sosial dalam sementara waktu, bahkan menjaga jarak, dengan berpikir yang sungguh positif, dengan melihat bahwa kehidupan itu jauh lebih penting daripada sebuah arogansi perasaan dan keinginan untuk keluar dari rumah. Tuhan tolong, supaya kami tidak mengorbankan akan kekasih-kekasih kami yang telah berjuang menggantikan kami sebagai garda terdepan, oleh karena kami lalai dan tidak memberikan perhatian terhadap seruan-seruan pemerintah dan tugas kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial kami, ya Tuhan. Bapa, berkatilah mereka, beri mereka kekuatan, para medis, alat-alat medis, para perawat, bahkan keluarga-keluarga mereka, anak, istri, suami, handetolan yang mendukung mereka. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah memberikan hidup dan berjuang dalam kematian yang berisi kehidupan itu sendiri. Dalam nama itu sudahlah kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri untuk kita mengikuti pengutusan dan berkat. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena
kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kini pulanglah. Hayatilah penderitaan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghayati hidup yang dipersembahkan bagi Yesus. Kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti